Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini para buana dia yang masih panik karena dia takut dimasukkan lagi ke penjara oleh Pak Fajar. Dia juga menelepon Balia. Dia juga menanyakan kepada Balia. Lalu di sini Balia juga dia menjawab pertanyaan para buana bahwa Pak Fajar tidak akan memperpanjang kasus ini. Di sini juga Pupara juga dia juga dalam batinnya setelah menelepon Balia dia juga mau ngebaikin Balia supaya Balia bisa merayu terus kepada Pak Fajar supaya kasus ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Lalu di sisi lain terlihat Pasha sama Lula lagi ngobrol dan Lula juga dia sangat cemas keadaan karena si Alia si Ledatel dia sekarang kontrak lagi di kontrakannya Pasha. Lalu singkat cerita di sini juga Pasha juga dia menjelaskan kepada Lula dan Lula juga dia harus percaya kepada saya, kata Pasha kepada istrinya yaitu Lula. Singkat cerita Pasha juga sudah ngomong kayak gitu kepada Lula. Lula juga dia tenang jadi tidak banyak kepikiran kepada si Alia si Ledatel. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang masih tidur, Nana juga sudah bangun, dia yang kemalaman di rumahnya Panopal. Terlihat Dewa juga langsung nanya kepada Nana, kita harus memandiin Junior sekarang bersama-sama, kata Dewa kepada Nana. Tapi di sini Nana tidak mau dan Nana juga dia ngomong kepada Dewa, saya bisa mandiin sendiri, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita dia juga karena dipaksa oleh Dewa dia mau memandiin Junior bersama-sama, dia juga memandiin Junior bersama-sama. Singkat cerita pas sudah memandiin Junior, Dewa sama Nana juga untuk pergi dari tempat itu untuk pergi ke Jakarta. Di sini juga dia juga langsung pergi. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya di kontrakannya Balia dia kedatangan ojek online dan Balia juga keluar. Lalu ojek online juga dia mengasihkan paketan kepada Balia. Di sini juga Balia juga nanya kepada ojek online, ini dari siapa? Ini dari Bu Farah, kata ojek online itu kepada Balia. Lalu ojek online juga dia langsung pergi dari kontrakannya Balia dan Balia juga dia membaca surat yang ada di paketan itu. Lalu di sini pas di Balia membaca surat yang ada di paketan itu kedengar oleh Pak Fajar. Pas di sini mau dibuka paketan itu makanan itu dan lalu Pak Fajar dia ngomong kepada Balia, itu makanan dari para buana, jangan dimakan kok, kata Pak Fajar kepada Balia, karena itu ada racunnya, kata Pak Fajar kepada Balia. Pas lagi ngomong kayak gitu tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung para buana orang tua yang jahat. Di sini para buana juga ngomong kepada Pak Fajar, saya tidak mungkin meracunin orang, kata para buana kepada Pak Fajar. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia langsung ngomong kepada para buana, kenapa para Bupara kesini, kata Pak Fajar kepada Bupara. Mendingan Bupara ke kantor aja, kata Pak Fajar kepada Bupara. Di sini juga Pak Fajar juga di sini pamitan karena dia akan melaksanakan yaitu mau membersihkan namanya Nana sama Panopal. Di sini juga Pak Fajar juga pergi dari kontrakannya Balia dan Pak Fajar sudah ngomong kepada Balia, kamu harus hati-hati sama Bu Farah, kata Pak Fajar sambil dia pergi. Lalu sini Bu Farah juga dia langsung mengikuti Pak Fajar, dia juga mau pergi ke kantor karena di kantor buana di sini ada Panopal akan mengadakan mau membersihkan masalah video yang disebarkan di media oleh para buana. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana juga dia langsung berjalan keluar dari rumahnya Panopal karena kemalaman. Tiba-tiba pas di tengah jalan Nana melihat ada mobil pickup yang lagi menaikin barang. Lalu Nana sama Dewa juga dia menghampiri supir mobil pickup itu. Singkat cerita di sini Dewa juga dia diajak menumpang ke mobil pickup itu oleh supir ini. Jadi di sini supir ini juga dia sudah mengajak Dewa dan Nana untuk ke Jakarta menumpang mobil dia. Lalu Nana juga sama Dewa juga sangat senang dan dia juga langsung naik ke mobil pickup itu di belakang. Singkat cerita di sini Dewa juga sama Nana juga dia duduk di belakang untuk pergi ke Jakarta walaupun dia duduk di belakang mobil. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Nana, kita langsung pulang aja ke rumah buah Nana, kata Dewa kepada Nana. Tapi di sini Nana juga tidak mau. Dia pulang ke rumah buana, dia akan pulang ke kontrakannya. Lalu di sisi lain di sini di
kantornya Cahaya Nanda. Di sini terlihat Pak Nopal juga dia mengumpulkan semua wartawan untuk membersihkan namanya dia sama namanya Nana. Di sini juga dia ngomong sejelasnya kepada wartawan masalah video yang disebarkan di media oleh para buana. Di sini juga Pak Nopal juga dia menjelaskan semuanya, dan gak lama kemudian datanglah Pasha. Lalu Pasha juga menanyakan kepada Pak Fajar, ini ada apa sebenarnya? Lalu Pak Fajar juga tidak banyak basa-basi, dia juga menjelaskan semuanya kepada Pasha dan melihatkan foto waktu rumah Pasha kebakaran waktu Nana ditolong oleh Pak Nopal. Di sini juga Pasha juga sangat kaget dan sangat marah kepada para buana. Lalu sini Pak juga ngomong ke media semua, dia juga mengatakan saya punya bukti dan saksi, kata Pak Nopal kepada wartawan. Lalu di sini terlihat Pak Nopal juga menyetel video yang full dilihatin kepada wartawan. Di sini juga video itu disetel dan terlihat di sini juga wartawan juga melihatkan video di mana waktu Pak Nopal menolong Nana. Lalu di sini wartawan juga yang mewakili dia ngomong kepada Pak Nopal, berarti ini perbuatan siapa Pak? Kata wartawan kepada Pak Nopal. Di sini juga Pak Nopal juga mengatakan, pas dia mau mengatakan bahwa itu perbuatan para buana, dan para buana juga sampailah ke kantor. Di sini juga Pak Nopal juga mengatakan semuanya bahwa ini adalah perbuatannya para buana. Lalu para buana juga di sini sangat kaget, dia juga melihatin dari kejauhan, dan di sini terlihat Pasha juga dia ngomong kepada wartawan bahwa di kejadian itu ada yang kebakaran itu adalah rumah saya, kata Pasha kepada wartawan. Ditambah lagi di sini Pak Fajar juga dia menjelaskan semuanya kepada wartawan. Lalu dalam batinnya para buana dia benar-benar dia sangat panik karena namanya dia akan rusak oleh perbuatannya Pak Nopal. Di sini juga senjata makan tuan. Lalu Pak Nopal juga dia menutup omongannya kepada wartawan, dan wartawan juga dia langsung menghampiri para buana. Para buana juga langsung diriung oleh wartawan dan diwawancara oleh wartawan. Tapi terlihat para buana juga dia bukannya dia menjawab, dia malah pergi meninggalkan wartawan masuk ke kantor. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga sama Pak Nopal juga dia akan kerjasama di perusahaannya, dan terlihat di sini Pasha juga dia juga akan kerjasama sama Pak Nopal untuk menghancurkan para buana. Di sini juga terlihat para buana juga sampailah ke kantornya, ke ruang kerjanya. Pas sampai ke ruang kerjanya, di sini dia dalam hatinya ngomong, saya benar-benar pasti akan menyebar di media, kata para buana dalam batinnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah tante bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.